Selamat sore jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam ibadah Minggu 12 Januari 2022. Ibadah sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Christian Subagio. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 16, bait yang pertama dan ketiga. Ya Khalik semesta. Bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah pada sore hari ini menggunakan liturgi leksionari variasi dengan tema ibadah memilih hidup. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan ketiga. Berhimpun semua. Dan
Hukum yang Tuhan berikan bagi kita berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan berdasarkan firman-Nya yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang jaga
melakukan, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan kepadanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur dari Kirung Jemaat 424, bait yang pertama dan keempat. Yesus menginginkan daku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah saudara kita masuk dalam doa. Puji syukur sembah bagimu Tuhan, Bapa Surgawi, yang sore ini memberi kesempatan bagi kami untuk membacakan sabda firman-Mu, serta kami ingin menyampaikan firman-Mu, baik yang membacakan, yang mendengar, dan menyampaikan sabda-Mu, urapilah dengan karya Roh Kudus-Mu. Kuduskan dan berkati bagi puji dan hormat kemuliaan nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20.
Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20 begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturan supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat terakhir, ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti kehidupan dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi firman Tuhan dengan Mazmur 119 ayat 1-8 dengan membaca yang bersangkutan. Nanti saya membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, Jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Sekiranya hidupku tentu, maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Terima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu
tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Silsilah susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Firman pembacaan Injil berdasarkan Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Pembacaan firman demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil
harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu,
Janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Perkenankan saya menyapa jemaat. Demikian, tanam pare di tengah hamparan. Tanam pare di tengah hamparan. Selamat sore, apa kabar? Terima kasih. Tema khotbah sore ini yaitu memilih untuk hidup. Memilih untuk hidup. Pembacaan kita sangat panjang, ya. Saya duduk beberapa kali, tidak kuat terlalu lama berdiri karena sudah senja hidup. Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Luar biasa. Yaitu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajak menerjemahkan ulang ajaran nenek moyang tentang ada beberapa hal, yaitu tentang pembunuhan, tentang marah, tentang persembahan, tentang perceraian, tentang sumpah. Semua ini fenomena hukum. Tidak boleh dilanggar, namanya hukum. Sekarang, apalagi kita jemaat masa kini, sekarang ini menjadi relasi yang jauh daripada itu, yaitu masalah hati kita, masalah mengasihi sesama. Jadi sangat indah sekali
Ini harus kita kerjakan dengan cara bagaimana kita harus memilih. Jemaat berbicara masalah memilih, kita semua sadar ya, bahwa kita ini tentu memilih yang terbaik. Yang terbaik. Apalagi jika yang kita pilih itu menyangkut dengan diri kita masing-masing, mengenai diriku. Bahkan tidak jarang, saudara, orang mau berdesak-desak antri supaya bisa memilih lebih dulu pilihan yang nomor satu, yang tidak cacat, yang baik kondisinya jelas. Setiap saat kita ini harus memilih. Tentu memilih yang baik untuk perkara-perkara, apakah itu perkara rutin, artinya biasa, atau untuk hal-hal yang istimewa, yang bersangkut besar dalam diri kita atau mengenai orang lain. Contoh, mau ke gereja atau tidak? Mau ke gereja atau tidak? Kita juga harus memilih. Mau menikah atau tidak, kita juga harus memilih. Memasak sayur asem atau masak rawon, kita harus pilih. Masih banyak lagi ya. Kita tahu bahwa setiap pilihan yang kita ambil itu memiliki akibat, ada dampaknya, dan yang menanggung akibatnya adalah kita atau bahkan orang lain yang akibat pilihan kita itu menyangkut mereka. Untuk itu, setiap pilihan harus dipikirkan, dicermati baik-baik, matang-matang, supaya jangan sampai kita menyesali pilihan kita. Bahkan tidak jarang, saudara, ya seringlah terjadi, karena pilihan yang sembrono, sikap yang tidak konsekuen akan mempermalukan diri kita. Orang Jawa punya jawaban, milih-milih tebu oleh bongkeng. Jawabnya orang Jawa itu demikian, milih-milih tebu oleh bongkeng, kakean milih wekasan oleh kang ora becik. Ya harus bersabar.
Jemaat, tema minggu ini, sore ini, yaitu memilih untuk hidup. Memilih untuk hidup. Apa artinya ini? Ini mengajak kita untuk memilih secara sungguh-sungguh. Juga mengajak kita untuk bertanggung jawab dengan pilihan kita, supaya pilihan kita menjadi berkat dalam hidup kita dan bagi orang lain menjadi berkat. Kalau niat sudah menikah dengan dia, ya dijalani dengan tanggung jawab, baik suka maupun duka. Saudara sekalian, semua tuntutan untuk memilih ini ternyata saudara menjadi bagian utama dari manusia sejak penciptaan alam semesta, sejak Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Ketika manusia ini memutuskan untuk memilih, memenuhi kepentingan dirinya sendiri tanpa mengingat Yang Maha Kasih, Bapa di surga, maka sejak saat itulah kematian, maut menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapa di surga juga rindu agar manusia sebagai ciptaan yang dikasihi, ciptaan yang mulia, memiliki kembali relasi, hubungan, komunikasi baik dengan Dia. Saudara, lalu sekarang bagaimana dengan kita? Saudara dan saya ini bagaimana? Sudahkah kita memutuskan untuk menerima tawaran Tuhan, kembali kepada kasih-Nya yang berarti memilih hidup, atau kita tetap tinggal di bawah bayang-bayang maut? Apapun yang terjadi, yang menjadi keputusan kita, ada hasilnya, ada akibatnya, akan menentukan kehidupan. Seperti apakah yang akan terjadi, yang akan kita jalani. Contoh yang gampang, mahasiswa belajar kuliah, itu tugasnya yang pokok utama. Belajar. Karena tekunnya belajar, tidak melupakan doa, nilainya ujian semester bagus, A besar. Coba bayangkan kalau ada mahasiswa melupakan tugasnya ini, bagaimana nilainya nanti?
nilainya A kecil, bukan A besar yang bagus, A kecil. A kecil artinya apes. Saudara yang diberkati Tuhan, sekaranglah saatnya bagi kita untuk memilih. Ya. Sebelum segala sesuatunya terlambat. Ada ungkapan ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Karena itu marilah kita pilih dengan tepat. Tuhan siap menerima manusia yang ingin kembali ke hadapannya. Saudara jemaat, bagaimana dengan kita di zaman now ini? Kita hidup di zaman now, zaman sekarang ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6, jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kita sering, saudara, mendengar istilah Kristen KTP. Kristen KTP sebagai sebutan bagi orang-orang yang mengaku dirinya seorang Kristiani, tetapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan, menggambarkan, melukiskan sikap hidup Kristiani. Jadi kekristenannya hanya tertera di KTP, tidak nampak di dalam kehidupan nyata. Dari makna itu, ada orang yang kemudian memplesetkan kepanjangan KTP menjadi Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pertumbuhan, Kristen tanpa pelayanan. Apa artinya ini? Apabila mengacu kepada firman Tuhan yang kita baca tadi, kita juga menemukan sebuah arti yang baru, yaitu Kristen KTP yang berarti Kristen tanpa persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Tentu dengan Bapa yang di surga. Artinya orang tersebut yang rajin pergi gereja sih rajin, bahkan juga melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak memiliki hubungan relasi dengan Tuhan, sebab aktivitas pelayanan kering.
aktivitas pelayanannya kering. Seumpama saudara robot. Robot itu bisa bergerak ke sana kemari, tetapi tanpa jiwa yang hidup. Yohanes menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang tetap hidup di dalam tanpa persekutuan dengan Tuhan, yaitu adalah masih suka hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan. Harus cepat keluar. Ya bisa saja rajin ke gereja, tetapi dalam hidup sehari-harinya, ini sama sekali tidak menunjukkan akan Kristiani. Bahkan tidak jarang dengan sadar melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, memang kenyataan hidup di dunia seperti ini ya. Kenyataan hidup ini di dunia ini, orang percaya itu harus senantiasa memahami bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita ini bebas masalah. Nah, bebas tekanan tidak, bebas kesesakan tidak, bebas dari susah tidak. Dunia ini seperti ini. Bahkan pemazmur menulis, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang Tuhan janjikan kepada kita adalah Ia akan selalu menolong. Ia akan selalu menopang kita dan juga akan memberi kita ini kekuatan, semangat, spirit, kesanggupan dalam menanggung segala sesuatu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang terpenting adalah bagaimana respon hati kita ini waktu menghadapi problema ini. Ini yang harus kita ingat. Karena tak pernah berdoa, jarang berdoa, jarang baca firman, ada banyak orang Kristen yang jadi stres. Stres ini bahasa Jermannya disebut Stress ini. Frustrasi. Hidupnya frustrasi. Putus asa. Ini bukan sembarang, ini memang kenyataan demikian. Ketika tertimpa masalah, lalu mencari pelarian di luar Tuhan. Saudara jemaat, Gusti sampun paring.
Gusti kita sampun paring gesang, tasih maringi gesang. Gusti maringi kegiatan, maringi tenaga, maringi wekdal. Loh, maringi berkah-berkah. Kita tasih saged ambekan. Cobian mirsani wonten intensif, ruang intensif. Nanging menapa kita ugi sugih kamirahan. Tiyang Kristen nika cirinipun sugih kamirahan. Kita harus mewujudkan panggilan yang demikian itu. Jemaat kasih Tuhan. Memilih untuk hidup ini berarti mengajarkan kepada kita bahwa memilih untuk hidup bersyukur. Hidup Kristen itu bukan hidup berkeluh kesah. Hidup Kristen adalah hidup untuk hidup di dalam ucapan syukur. Dan ini akan menjadi berkat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hidup Kristen itu berkat demi berkat mendatangi kehidupannya. Sebaliknya, saudara sekalian, hati yang jauh dari Tuhan itu jauh dari berkat-Nya. Tetapi ucapan syukur ini akan menemukan berkat di mana saja, kapan saja, di tempat yang kering pun ada berkat Tuhan. Saudara, ini menunjukkan kepada kita keseriusan orang Kristen, keseriusan hidup kita untuk hidup sesuai firman Tuhan. Inilah pilihan. Selamat memilih dengan hikmat. Tuhan memberkati. Amin. Masuk saat teduh. Cukup. Teduh. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk kembali.
Marilah kita masuk doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman sore ini. Meteraikan dalam hidup kami. Kami bersama mengingat dalam doa ini sebagai saudara-saudara yang sudah memasuki usia lanjut, Ibu Prati Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Sairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Indrawati, Ibu Suami Jasmati, Ibu Asia Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak El Sugiono, Ibu Poniam Sugiono, Ibu Sri Endah, Ibu R. Suwardiah, Bapak Sumar, Ibu Kasni. Mereka semua sudah dalam usia lanjut. Bapa Surgawi, berkatilah mereka di dalam kekuatan iman dan menyerahkan kehidupannya untuk menapaki masa depan di rumah Bapa. Kami juga mengingat akan bangsa, negara, serta pemerintah dari pusat sampai daerah yang melaksanakan program negara. Beri hikmat bagi para pemimpin kami dan takut akan Tuhan. Kami mengingat kepada jemaat seutuhnya dalam keluarga-keluarga masing-masing dalam setiap permasalahannya, terkhusus bagi kaum muda yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh. Perkenan Tuhan memimpin dalam hikmat-Mu agar mereka menemukan sebagaimana pemberian Tuhan yang terbaik bagi mereka. Bapa, kami menyerahkan jemaat seutuhnya dalam tangan-Mu. Kuduskan dan berkati, karena doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk menghaturkan persembahan. Ayat nats persembahan diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 256 bait 1, 2, dan 3. Persembahan akan diiringi dengan musik saja. Bait yang ketiga akan kita pujikan sambil berdiri. Mari kita pujikan bait 1 dan 2. Kita satu di dalam Tuhan.
Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan pujikan bait yang ketiga. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu baik di dalam semua kegiatan kami hari lepas hari ini. Kami semua sangat senang dapat berkumpul untuk memuliakan nama-Mu sepanjang ibadah ini. Bapa yang di surga, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Christian Subagio. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman untuk kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Bapak Pendeta dimanapun dia berada untuk menyampaikan firman-Mu. Bapa yang di surga, kami akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Kemurahan hati Bapa meluap pada kami, sehingga kami memiliki berkat yang besar dari Bapa. Ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan berkat melimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Bapa yang di surga, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, sertai kami semua dalam perjalanan pulang, agar kami semua dapat pulang dengan selamat sampai ke tujuan kami masing-masing. Tuhan, kami juga memohon agar selalu ingat akan semua perintah-Mu, sehingga saat kami di luar tempat ataupun di luar gereja ini, kami dapat menjadi domba yang baik, yang dipelihara oleh gembala yang luar biasa. Ya Tuhan Allah kami, berkat, kemuliaan, kebijaksanaan dan ucapan syukur, kehormatan dan kekuatan hanya bagi Allah untuk selama-lamanya. Tak lupa Tuhan, kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 426 bait pertama dan kedua. Bait kedua nanti jemaat kami persilakan berdiri. Kidung Jemaat 426 bait 1-2. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maka jiwa